ya, dia menemukan tentang ada terdapatnya ruang kosong ya dari sel apa yang lebih untuk ukuran sel hewan dan pertumbuhan ini memiliki ukuran yang berbeda ya. Untuk tipe selnya ada yang tahu? Ada berapa tipe sel? Ada dua. Ada berapa jenang yang belakangnya? Ada dua ya tipe sel. Ada yang tahu apa aja? Sel prokaryotik dan eukaryotik ya. Ini dia. Sebelum kita masuk ke PowerPoint ya, kita akan lihat video terlebih dahulu ya tentang penjelasan dari adanya sel eukaryotik dan prokaryotik. Seperti biasa dulu ya. Sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan saling bekerja sama. Kira-kira apa aja ya organel-organel sel dan fungsinya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Struktur dan organel sel. Berdasarkan keadaan kimia, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik yang tidak memiliki membran inti. Contohnya sel bakteri Dan sel eukaryotik. Nah, untuk yang pertama di sini ada sel prokaryotik ya, di mana sel prokaryotik ini kalau kita lihat artinya atau definisinya di sini jelas ya. Sel ini tidak memiliki yang namanya membran inti. Ya, selain itu prokaryotik juga tidak memiliki yang namanya sistem endomembran. Ya. Dan biasanya sel prokaryotik ini terdapat pada mikroorganisme, yaitu bakteri. Ya, sel bakteri itu dia termasuk tipikal mempunyai yang namanya selnya itu berupa sel prokaryotik. Dan ini contoh dari bakterinya itu sendiri. Ya, ini termasuk arsa bakteri. Ya, dan di sini ada bagian-bagian organel selnya. Ya, bisa diperhatikan. Di sini ada apa yang namanya sitoplasma. Ya, selain sitoplasma ada ribosom, ya, ada mesosom, pili. Ya, kalau kalian lihat di sini jelas pili ini menyerupai seperti rambut-rambut ya, atau bulu-bulu kecil ya. Lalu ada nukleoid, ya, dan ada kapsul yang membungkus ya. Dinding sel berada di dalamnya, ya. Nah, begitu juga dengan sel. Dinding di sini fungsinya itu adalah sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh yang tetap dari sel itu sendiri, ya. Nah, berikutnya ada membran plasma. Tadi membran plasma itu setelah kapsul, setelah dinding, lalu ada membran plasma ya, lapisannya. Nah, fungsinya ini itu melindungi sel bagian dalam dan bahkan bisa mengatur keluar masuknya ion dan molekul atau zat yang paling kecil daripada sel ya, zat yang lebih kecil daripada sel. Nah, itu masuk keluar masuk ke dalam di tubuh sel itu sendiri ya. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini kalau kita lihat fungsinya itu adalah melakukan